warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2. Kita akan melaksanakan praktikum tanah. Tapi sebelum itu, perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Makaila Kansa dari absen 21. Perkenalkan, nama saya Najraya dari absen 27. Perkenalkan, nama saya Alif Noval dari absen 4. Perkenalkan, nama saya Jana Syifa Ramadhani dari absen 16. Saya Satria Alba Nugraha dari absen 32. Saya Muhammad Haman Rifat dari absen 22. Halo, nama saya Ayunda dari absen 8. Selamat menyaksikan semuanya. Nah, karena tanah ini dapat dibentuk menjadi bola, maka kita dapat lanjut ke step berikutnya, yaitu membentuk pita. Nah, setelah dibentuk bola tadi, ternyata tanah ini tidak dapat dibentuk pita, teman-teman. Maka, kita tidak dapat lanjut ke step berikutnya ya. Kesimpulan percobaan 1. Kesimpulannya, tanah yang diuji dapat dibentuk menjadi bola, yang menunjukkan adanya kohesi atau daya rekat dalam tanah. Namun, saat mencoba membentuk pita, tanah tersebut patah dan retak. Ini menunjukkan bahwa meskipun memiliki kandungan lempung yang cukup untuk membentuk bola, tanah ini tidak cukup plastis untuk mempertahankan bentuk pita yang utuh. Dengan karakteristik ini, tanah tersebut termasuk ke dalam kategori pasir berlempung, yaitu tanah yang mengandung campuran pasir dan lempung. Tetapi kandungan pasirnya lebih dominan sehingga masih kurang plastis. Pasir berlempung adalah tanah yang memiliki proporsi pasir, debu, dan liat yang seimbang. Dari percobaan kedua yang telah dilakukan, di sini kita mendapatkan hasil persentase yang diperoleh. Sebelum itu kita harus tahu dulu bagaimana rumus untuk mencari persentase tersebut. Di sini rumusnya memiliki variabel yang kita masukkan sendiri, yaitu P per Q dikalikan 100% sama dengan Z. Di sini legendnya adalah P sama dengan panjang komposisi. Jadi per komposisinya panjangnya berapa itu kita convert ke milimeter. Yang kedua adalah Q, panjang total tanah. Jadi panjang total tanah ini total dari semua komposisi panjangnya berapa itu jadi 1. Nah, itu panjang total tanah. Itu juga dalam bentuk milimeter. Yang Z adalah hasil persen. Jadi hasil persentasenya dari rumus tadi itu berapa? Itu di Z-nya. Kita ke komposisi yang pertama, yaitu pasir. Di sini terlihat bahwa pasir sama dengan 12 per 22 kali 100% sama dengan 54%. Yang berarti pasir itu memiliki panjang komposisi 12 mm dibagi panjang total tanah yaitu 22 mm dikalikan dengan 100%. Yang menghasilkan ternyata 54%, yaitu setengahnya dari pasir tersebut. Yang komposisi kedua adalah debu. Di sini debu sama dengan 8 per 22 kali 100% sama dengan 36%.
Di sini berarti dinyatakan bahwa panjang komposisi debu itu 8 mm dibagi panjang total tanah 22 mm dikalikan 100%, menghasilkan 36% dari komposisi debu. Yang ketiga adalah komposisi lempung. Di sini terlihat bahwa lempung sama dengan 2 per 22 kali 100% sama dengan 9. Di sini berarti 2 mm sebagai komposisi lempung dibagi panjang total tanah yaitu 22 mm dikalikan 100% sama dengan 9%. Tentu ini juga dari total 3 komposisi kita jumlahkan, dan ternyata hasil dari total komposisi tanah hampir menyentuh 100, tetapi tidak 100%. Di sini menggambarkan 99% total komposisi tanah. Jadi dari pasir, debu, lempung ketika digabung menghasilkan 99% dari total komposisi tanah. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada segitiga tekstur tanah. Segitiga tekstur tanah ini digunakan untuk menentukan jenis tanah berdasarkan hasil perhitungan yang ada pada penjelasan sebelumnya. Nah, berdasarkan perhitungan tadi didapatkan pasir 54%, debu 36%, dan lempung atau liat sebanyak 9%. Total komposisi tanah adalah 99%. Nah, pada segitiga ini dapat kita cari, yaitu pada garis biru menunjukkan pasir, yaitu 54% yang kita tarik dari arah pasir ke liat. Lalu yang kedua ada garis kuning yang menunjukkan debu, yaitu 36% yang kita tarik dari arah debu ke pasir. Lalu yang terakhir ada garis hijau yang menunjukkan lempung atau liat, yaitu 9% yang kita tarik horizontal dari arah liat ke debu. Nah, ketiga garis ini bertemu di zona lempung berpasir, yang berarti jenis tanahnya adalah lempung berpasir, yang berarti tanah ini memiliki kandungan pasir yang cukup tinggi, tetapi masih memiliki cukup liat dan debu untuk memberikan sifat kohesif. Hasil uji segitiga tekstur tanah dan uji manual bisa berbeda karena keduanya menggunakan metode yang berbeda. Segitiga tekstur tanah berbasis perhitungan persen partikel, sedangkan uji manual mengandalkan karakteristik fisik yang dirasakan. Jika terjadi perbedaan, perlu dipertimbangkan tujuan penggunaan tanah dan metode mana yang paling sesuai dengan kebutuhan. Dari percobaan tersebut, agregat tanah tidak langsung hancur total. Masih ada yang bertahan, tetapi juga ada yang mulai pecah dan membuat air keruh. Ini menunjukkan bahwa stabilitas agregatnya tertolong sedang. Agregat tanah ini memiliki stabilitas sedang karena masih mampu bertahan dalam air untuk beberapa waktu, tetapi tetap mengalami sedikit kehancuran. Ini berarti tanah memiliki ketahanan terhadap erosi, tetapi tidak sekuat tanah dengan agregat yang stabil. Dari percobaan tadi dapat dilihat bahwa pH tanah yang diukur menggunakan alat yaitu pH meter, menunjukkan pH 7 atau netral. Kesimpulan percobaan 5 adalah hasil uji pH menggunakan kunyit dalam percobaan ini menunjukkan bahwa tanah bersifat netral. Diawali dari warna fisik kunyit yang tak berubah atau sama dengan kunyit yang tidak dalam percobaan setelah di waktu selama 30 menit. Jadi fisik kunyitnya nggak berubah atau sama kayak posisi kunyit di awal itu pada saat kunyitnya sebelum dilakukan eksperimen. Dikarenakan pH yang terkandung dalam tanah bersifat netral, yang ditandai dengan tes pH bahwa tanah ini pH-nya 7 yang berarti pH netral.